Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ustadz Bangun Samudra yang pernah mengaku sebagai lulusan S3 Vatikan ya. Walaupun berulang-ulang teman-teman sekalian dijelaskan bahwa di Vatikan itu tidak ada sekolah teologi gitu ya, tetapi ya tetap ngotot dia lulusan dari Vatikan Roma dan ngakunya lagi sekolah pastor, pulang-pulang ke Indonesia menjadi pendeta GBI ya, atau menjadi pendeta lah ya di kalangan orang Kristen Protestan, bukan di Kristen Katolik ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita akan bahas mengenai ucapannya. Dalam ceramahnya dia katakan bahwa Kristen itu sesat ya. Oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat video berikut ini. Kasih penyayang pada siapa? Semua ini. Cuman yang belebes itu manusia, terutama Yahudi. Yahudi itu ingkar dan sombong. Itu Yahudi. Yahudi itu kalau ngomong sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, tapi yang ngono ayat Allah diingkari, munine tok sami'na wa ata'na ya. Jadi kalau Yahudi itu ingkar dan sombong. Kalau Nasrani, halo, kalau Nasrani kata Allah apa? Hah? Sesat. Allah loh yang ngomong, bukan saya. Loh, iya serius ini apa ya? Dapat petunjuk Tuhan ada berapa? Satu. Dia ada tiga, rupa-rupa warnanya. Ya teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra, di mana bahwa dia membahas mengenai Yahudi. Yahudi itu ingkar dan juga sombong katanya, mengingkari ayat-ayat Allah gitu ya. Karena mereka ini biasanya membenci Yahudi teman-teman sekalian. Bahkan barang-barang Yahudi itu ya boleh dicuri, boleh dirusak, itu halal gitu ya. Jadi itu diperbolehkan ya. Beberapa ustadz membahas hal itu. Bahkan juga kita pernah membahas di channel ini, ada seorang anak kecil, dia mencuri barang Yahudi di sebuah toko katanya. Ya, jadi boleh katanya, karena ada ustadz yang mengajarkan dia bahwa itu boleh diambil barang-barang Yahudi, itu boleh karena itu kafir gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita kali ini fokus dalam sebuah pernyataan daripada Bangun Samudra yang tukang ngibul, tipu-tipu, yang jago takiyah. Dia menyatakan bahwa kalau Kristen itu ya sesat ya, karena memang teman-teman sekalian yang dia sebutkan di situ bukan Kristen tapi Nasrani. Tapi selama ini kita tahu bahwa Muslim itu mereka menganggap kita sebagai aliran Nasrani. Padahal Nasrani sendiri teman-teman sekalian berbeda daripada Kristen ya. Jadi saya selalu mengajak ya subscriber channel TV Laskar Kristus, jangan suka Anda disebut sebagai Nasrani. Karena Nasrani itu memiliki keimanan bukan Tritunggal tapi Triteisme, yaitu Bapa, Maria dan Yesus Kristus. Itulah kepercayaan mereka, karena mereka menganggap sebagai Maria itu sebagai Tuhan. Itu adalah Nasrani ya. Jadi orang Kristen tidak disebutkan sebagai Nasrani. Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya kepada Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, kita harus pilih teman-teman sekalian. Tetapi karena Ustadz Bangun Samudra ini dan juga para kawan-kawannya ya, ustadz-ustadz yang lain selalu kalau membahas Nasrani itu tertujunya kepada orang Kristen, maka kita harus menjawab. Teman-teman sekalian, dikatakan bahwa Kristen itu sesat ya, karena katanya orang tahu ya Tuhan itu cuma satu, tetapi Kristen itu punya tiga Tuhan ya. Jadi kelas doktor kayak Bangun Samudra ini yang katanya pintar gitu ya, ini masih pola pikirnya itu tidak mengerti teman-teman sekalian ya, tidak paham mengenai kekristenan, tetapi asal ngomong saja ya, bicara di depan umum, bicara di depan jemaat gitu. Padahal dia tidak mengerti tentang konsep keimanan dalam Kristen. Teman-teman sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus bukan berarti tiga Tuhan yang kita disembah.
Ya, tetapi ini adalah Allah yang esa, karena tiga pribadi ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, contoh nih ya, saya akan beri contoh di dalam Kejadian pasal 1 ya ayat 1 sampai ke 3. Kalau teman-teman baca di sana ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas di sana bahwa ada tiga pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Karena Kristen percaya bahwasanya Tuhan itu esa. Kristen tidak pernah menyangkal keesahan Tuhan. Ya, kalau mereka sebutkan ahad, ya, satu, ya, mono, tidak bisa dua gitu. Tuhan itu tidak bisa terbagi-bagi. Ya, memang kekristenan itu tidak pernah menganggap Tuhan itu ada tiga. Yang menuduhkan tiga kan dari Muslim sendiri. Al-Quran, kitab suci kalian, yang menuduhkan bahwasanya Kristen itu punya tiga Tuhan. Padahal tidaklah demikian. Karena konsep kalian 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal dalam Kristen tidak menganggap seperti itu tentang ketuhanan. Kristen percaya kepada satu Allah, Esa. Tetapi Allah yang Esa itu memiliki tiga pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Bapa itu Tuhan, firman itu yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tiga pribadi dalam satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan, dan kehendaknya cuma satu. Tidak ada kehendak yang berbeda-beda. Misalnya firman punya kehendak lain, Roh Kudus punya kehendak lain, Bapa punya kehendak lain. Tidak demikian. Tapi apa yang mereka kerjakan itu sama adanya. Itulah kepribadian Allah yang esa itu. Ya. Allah Kristen itu punya firman, suara, karena Allah orang Kristen tidak bisu. Kemudian Allahnya orang Kristen itu punya roh, yaitu Roh Kudus itu. Jadi Tuhannya Kristen itu ada pribadinya, ada firmannya, dan ada rohnya. Ini yang disebut dengan tiga. Tetapi kan tetap Allah. Contoh Ustadz Bangun Samudra tadi, ya kan? Kemudian dia dipanggil Ustadz saat ceramah. Itu Ustadz Bangun Samudra. Ketika dia menjadi guru, dia akan dipanggil guru. Tapi itu tetap Ustadz Bangun Samudra. Kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia dipanggil sebagai suami oleh istrinya. Tetapi itu tetap Bangun Samudra. Dia adalah Ustadz, dia adalah guru, dia adalah suami. Tetapi tetap orang yang sama, yaitu Ustadz Bangun Samudra. Demikianlah konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Allah itu satu, tapi dia punya firman. Firman itu berpribadi, yaitu Yesus Kristus yang telah nujul menjadi manusia. Kemudian dia punya roh, maka ini tetap satu pribadi. Itulah tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Jadi sangat simpel sekali sebenarnya kalau kita mempelajarinya dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, di mana kita bisa membuktikan ini lagi tentang ketuhanan di dalam kekristenan itu? Mari kita melihat ketika Yesus Kristus dibaptis dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Kita akan baca tekan teman-teman sekalian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini kita menemukan tiga pribadi itu, teman-teman sekalian. Yang pertama, Yesus Kristus yang sedang dibaptis. Kemudian ada Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Dua. Ketiganya ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi inilah tentang Tritunggal itu. Ada di situ adanya Bapa, adanya Yesus Kristus sebagai firman atau anak Allah. Kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Bangun Samudra bahwa Kristen sesat karena mereka punya pemahaman, karena kami punya pemahaman seperti yang saya jelaskan ini, ya, Anda sudah menistakan, sudah menghina keimanan dalam kekristenan Ustadz Bangun Samudra. Ya, jadi teman-teman sekalian,
sebenarnya sangat simpel sekali untuk memahami tentang ketuhanan dalam kekristenan. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz seperti Bangun Samudra ini, ya ini adalah penyesat. Ini adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Maka kita harus berhati-hati, kita waspada terhadap pengajaran-pengajaran semacam ini. Oke teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya kali ini. Kiranya menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.